Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri dengan NPM 22.125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logical fallacy, kesesatan berpikir dan contoh-contohnya, serta logical fallacy mana saja yang diperbolehkan dalam penalaran hukum. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau pola pikir yang menyebabkan sebuah argumen menjadi tidak valid, meskipun terkadang tampak meyakinkan secara psikologis atau retoris. Dalam bahasa Indonesia, logical fallacy sering disebut juga sebagai sesat pikir atau kekeliruan logika. Secara sederhana, logical fallacy terjadi ketika seseorang menggunakan argumen yang tampak logis, tetapi jika diperiksa lebih lanjut ternyata mengandung cacat dalam logika berpikirnya. Akibatnya, kesimpulan yang dihasilkan dari argumen tersebut menjadi salah atau menyesatkan. Lalu yang berikutnya ada klasifikasi logical fallacies. Logical fallacies atau kesesatan berpikir diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu formal fallacies dan informal fallacies. Formal fallacies adalah kesalahan dalam struktur logika argumen itu sendiri, sehingga argumen menjadi tidak valid meskipun premisnya tampak benar. Contoh dari formal fallacy adalah affirming the consequent, jika A maka B terjadi maka A pasti terjadi, yang secara logis tidak sah. Informal fallacies ada kesalahan yang terjadi karena isi, konteks, atau cara penyampaian argumen, bukan karena struktur logikanya. Informal fallacies dibagi lagi menjadi beberapa jenis, seperti fallacies of relevance, kesesatan relevansi. Misalnya ada ad hominem dan apple to emotion. Fallacies of presumption, kesesatan praduga, seperti false dilemma and begging the question. Amphiboli. Pemahaman klasifikasi ini agar kita dapat mengenali dan menghindari bentuk-bentuk argumen yang menyesatkan dalam berpikir maupun berdiskusi. Lalu selanjutnya jenis-jenis logical fallacies. Yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumennya. Contohnya, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi, karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Lalu yang kedua ada strawman, yaitu menyederhanakan atau memelintir argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, seseorang mengkritik pembangunan infrastruktur yang berlebihan karena merusak alam. Lalu lawan debat menyimpulkan, jadi kamu tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Lalu yang ketiga ada red herring, yaitu mengalihkan perhatian dari topik utama dengan isu tidak relevan. Contohnya, kita memang tidak menyelesaikan masalah polusi, tapi apa kamu tidak khawatir dengan inflasi yang terus meningkat? Lalu jenis-jenis logical fallacy berikutnya ada yang keempat, fase dilema, dikotomi palsu, menghadirkan dua ekstrim seolah-olah tidak ada opsi lain. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli dengan masa depan negara. Lalu yang kelima ada slippery slope, yaitu mengasumsikan satu tindakan kecil akan menyebabkan rangkaian kejadian ekstrim tanpa bukti. Contohnya, jika kita izinkan anak-anak bermain game 1 jam saja, lama-lama mereka akan kecanduan dan berhenti sekolah. Lalu yang keenam ada circular reasoning atau penalaran melingkar, yaitu argumen yang premisnya hanya mengulang kesimpulannya sendiri tanpa bukti baru. Contohnya, undang-undang ini adil karena dibuat oleh pemerintah yang adil. Lalu yang berikutnya ada hasty generalization, yaitu generalisasi terburu-buru, yaitu membuat kesimpulan umum dari sampel yang terlalu sedikit. Contohnya, saya pernah bertemu 2 orang asing yang tidak ramah, jadi semua orang asing pasti tidak ramah. Lalu yang kedelapan ada apple to authority, yaitu menganggap argumen benar hanya karena dikemukakan oleh orang yang dianggap berotoritas. Contohnya, dokter A mengatakan produk ini ampuh, jadi pasti benar. Lalu yang ke-9 ada bandwagon, yaitu
argumentum ad populum, yaitu menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Contohnya, semua orang sekarang pakai gadget ini, jadi pasti gadget ini yang terbaik. Lalu yang berikutnya ada logical fallacy yang diperbolehkan dalam penalaran hukum. Yang pertama ada argumentum ad ignorantiam atau argumentum ad ignorantium. Ini adalah sesat pikir yang menyatakan satu proposisi dianggap benar karena tidak terbukti salah, atau sebaliknya. Dalam logika formal, ini dianggap kesalahan, tetapi dalam penalaran hukum, model ini diperbolehkan, terutama terkait dengan beban pembuktian. Contohnya, pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang mengaku memiliki suatu hak wajib membuktikan hak tersebut. Jika tidak terbukti salah, maka hak itu dianggap sah. Demikian juga dalam Undang-Undang Peradilan, Tata Usaha Negara, Undang-Undang PT-UN, hakim dapat menentukan beban pembuktian dan menilai bukti berdasarkan keyakinan hakim, sehingga tidak salah jika gugatan tidak langsung diterima hanya karena penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya. Lalu yang kedua ada beban pembuktiannya yang fleksibel. Dalam hukum, beban pembuktian bisa dialihkan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan pertimbangan hakim, yang secara teknis bisa dianggap sebagai bentuk sesat pikir logika, tetapi dibenarkan dalam hukum acara untuk mencapai keadilan substantif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.